Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Kita mengacu ke buku akuntansi keperilakuan edisi 2 karya Arvan Iksan Lubis. Pertama, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus menyamakan pengertian kita tentang ilmu akuntansi. Secara sempit, akuntansi dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengiktisaran, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi ini akan digunakan secara internal ataupun eksternal. Pada hakikatnya, akuntansi adalah sistem informasi. Demi tercapainya fungsi-fungsi akuntansi secara optimal, diperlukan dukungan perencanaan dan implementasi sistem akuntansi. Keterlibatan baik manajemen puncak dan pengguna sistem dibutuhkan pada setiap tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau yang kita singkat dengan SDLC, di mana SDLC terbagi menjadi tahapan perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan pasca implementasi. Berikut contoh-contoh keterlibatan manajemen puncak dalam setiap tahapan SDLC. Yang pertama, pada tahapan perencanaan strategis, manajemen puncak dapat memberikan arahan mengenai perencanaan strategis perusahaan ke depannya. Yang kedua juga kegunaan dari rencana tersebut, lalu keterpaduan dalam rencana dan pengordinasian tindakan perencanaan. Yang kedua, dalam tahapan perencanaan sistem, manajemen puncak dapat terlibat dalam integrasi sistem, tingkat perincian rencana proyek, integrasi hardware, dan perencanaan proyek. Nah, yang terakhir, dalam tahapan implementasi, manajemen puncak dapat terlibat dalam hal pengendalian rencana implementasi, keterbatasan sumber daya, dan pencapaian tujuan perencanaan. Adapun tingkat keterlibatan pemakai sistem dalam pengembangan sistem informasi dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, tidak ada keterlibatan sama sekali atau yang kita sebut dengan no involvement. Yang kedua, keterlibatan simbolis atau symbolic involvement. Ketiga, keterlibatan melalui pemberian saran atau involvement by advice. Yang keempat, keterlibatan dengan pengendalian yang lemah atau involvement by weak control. Yang kelima, keterlibatan dengan melakukan atau involvement by doing. Dan yang terakhir, keterlibatan dengan pengendalian yang kuat atau involvement by strong control. Nah, tingkatan yang kelima dan keenam atau involvement by doing dan involvement by strong control itu akan menghasilkan sistem informasi yang cenderung lebih efektif. Nah, selanjutnya dari sisi informasi, sebenarnya akuntansi outputnya itu kan menghasilkan informasi. Nah, manajemen itu sangat bergantung pada informasi yang dihasilkan akuntansi, yang mempunyai kualitas yang pertama akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Selain itu, akuntansi juga dapat diartikan sebagai bahasa bisnis. Oleh karena itu, misalkan seperti laporan keuangan, pasti akan digunakan untuk membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, ataupun untuk keperluan-keperluan yang lain. Kedua, setelah kita memahami pengertian ilmu akuntansi, kita perlu memahami pengertian dari ilmu keperilakuan. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset apapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi, perilaku manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Terdapat dua kriteria dan permasalahan inti dari ilmu keperilakuan, yaitu berkaitan dengan perilaku manusia, dan riset yang dilakukan harus secara ilmiah. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, dan berkaitan erat dengan ilmu psikologi dan sosiologi, aspek ekonomi keperilakuan dan ilmu pengetahuan politik, serta aspek antropologi keperilakuan. Dengan kata lain, ilmu keperilakuan ini bersifat multidisipliner atau menggabungkan beberapa cabang ilmu pengetahuan menjadi satu. Yang pertama tadi menggabungkan ilmu psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mengukur, menjelaskan, dan terkadang bahkan merubah perilaku manusia. Yang kedua, sosiologi.
ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, psikologi sosial, merupakan gabungan antara ilmu psikologi dan sosiologi. Keempat, antropologi, ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Dan terakhir, ilmu politik, ilmu yang mempelajari teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis terhadap sistem politik dan perilaku politik. Setelah kita memahami pengertian dari ilmu akuntansi dan ilmu keperilakuan masing-masing, sekarang kita akan melihat pengertian dari ilmu akuntansi keperilakuan sebagai satu kesatuan. Akuntansi keperilakuan merupakan subdisiplin dari ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan manusia terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi. Ilmu ini menyoroti baik dari sisi penyusun informasi akuntansi ataupun pengguna informasi akuntansi, baik itu internal maupun eksternal. Ilmu ini mulai menjadi perhatian peneliti sejak tahun 1950-an melalui penelitian dari Argyris tahun 1952. Kemudian Binberg dan Siltz tahun 1989 membagi riset akuntansi keperilakuan menjadi 5 aliran, yaitu pertama, pengendalian manajemen atau management control, kedua, pemrosesan informasi atau accounting information processing, ketiga, desain sistem informasi atau information system design, kemudian riset audit atau audit research, dan terakhir sosiologi organisasional atau organizational sociology. Penelitian akuntansi keperilakuan terus berkembang selama beberapa dekade terakhir. Jurnal paling populer terkait akuntansi keperilakuan adalah Behavior Research in Accounting yang diterbitkan oleh American Accounting Association. Akuntansi keperilakuan dimulai dengan berfokus pada akuntansi manajemen, khususnya pada bidang budgeting. Namun, sekarang telah berkembang bahkan hingga pada aspek akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Akuntansi keperilakuan diharapkan dapat menyediakan kerangka sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Kedua, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. Dan yang terakhir, untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Adapun beberapa contoh riset akuntansi keperilakuan dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Kedua, pengaruh dan fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor, maupun wajib pajak dalam konteks perpajakan. Ketiga, pengaruh hasil dari fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya, di mana aspek keperilakuan pada akuntansi. Nah, kita tahu bahwa akuntansi ini merupakan ilmu sosial, di mana berarti di dalamnya banyak aspek-aspek atau tindakan-tindakan yang manusia lakukan itu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, manusia kan memperoleh data. Kemudian data-data itu akan diolah menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya akuntansi ini yaitu tidak mungkin lepas dari unsur manusia. Ya, karena manusia ini yang memproses kegiatan yang ada sehingga membuat laporan-laporan seperti kita tahu adanya laporan keuangan itu ya. Nah, laporan keuangan kan merupakan hasil kerja manusia nih. Nah, berarti laporan keuangan ini nanti akan digunakan baik secara internal ataupun eksternal. Oke, selanjutnya di dalam aspek keperilakuan tentang akuntansi. Nah, di sini ada akuntansi adalah tentang manusia. Ya, seperti tadi saya sudah katakan bahwa akuntansi sendiri itu tidak terlepas dari unsur manusia. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa manusia itu menjadi motor utama dalam kegiatan dan pembuatan laporan keuangan. Kan sudah pasti ya, tanpa adanya manusia, gimana laporan keuangan bisa terbentuk atau terbuat. Nah, manusia ini, dia kan menjadikan informasi akuntansi, kadang itu bisa diragukan. Kenapa? Ya karena kita tahu beberapa
cerita atau beberapa kasus kan ada ya orang-orang yang mengganti laporan keuangan atau memanipulasi laporan keuangan. Misalnya bisa dengan income smoothing, itu kan salah satu bentuk dari earning management. Jadi income-nya dibuat seolah-olah rata supaya terlihat cantik. Atau juga di sana dikatakan bisa ada manipulasi. Itu banyak ya manipulasi, bisa manipulasi misalnya perlakuan akuntansinya ya gitu. Terus juga fraud. Fraud kan sudah pasti tahu juga yang terkait dengan banyak, nanti kita akan kaitkan dengan case-nya ada tentang fraud. Nah, di sini juga ada hal-hal lainnya yang bisa disimpangkan oleh manusia. Jadi sebenarnya pastinya akuntansi itu tidak akan pernah lepas dari manusia. Walaupun zaman sekarang juga banyak yang tetap diproses oleh komputer, tapi kan tetap motornya atau yang memikirkannya kan tetap manusia. Jadi seperti itu. Next, ya akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, itu peran dari seluruh pihak sangat diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Peran setiap individu atas tanggung jawab masing-masing sangat diperlukan. Ya di sini kita bayangkan ya, misalnya nih bayangkan suatu perusahaan. Kalau misalnya tiap individu tidak bertanggung jawab, maka dampaknya juga akan pasti ke timnya. Nah bayangkan kalau misalnya ternyata pincang atau dalam tim itu tidak baik, atau tim itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, berarti kan dampaknya akan ke tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, makanya di sini, di bagian ini ada akuntansi adalah tindakan, maksudnya adalah akuntansi atau pertanggungjawaban itu adalah sebuah tindakan. Jadi akuntansi ini sendiri adalah sebuah tindakan yang manusia lakukan untuk mendukung kelompok tersebut mencapai tujuan secara bersama. Jadi akuntansi sudah tidak terlepas dari manusia, juga merupakan wujud tindakan dari manusia. Oke, berikutnya tentang lingkup akuntansi keperilakuan. Nah, jadi di sini ada tiga bidang besar. Yang pertama adalah pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan akuntansi keperilakuan. Nah, di sini dia itu mempunyai kaitan dengan ilmu dan filosofi manajemen, di mana dia itu mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang digunakan dalam organisasi. Nah, bisa dikatakan sih kalau misalnya di bagian ini itu terkait dengan sistem pengendalian manajemennya, di mana cara mengatur organisasi tersebut. Di poin yang kedua, di situ ada pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Nah, jadi kira-kira apa sih pengaruh dari dibuatnya sistem akuntansi ini terhadap perilaku manusia? Misalnya, orang-orangnya menjadi lebih bertanggung jawab atau lebih mematuhi peraturan yang ada. Juga manusianya juga lebih tahu job desk-nya kira-kira kerjanya apa. Dan yang ketiga ada metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Dan ini juga jadi peran dari akuntansi keperilakuan ini, kita bisa tahu kira-kira orang ini bakal bertindak apa, terus strateginya. Misalnya nih ada orang yang mulai menyimpang dalam suatu organisasi, atau anggota organisasi mulai menyimpang. Nah, kita harus tahu nih, dengan akuntansi keperilakuan, kita bisa ngarahkan kira-kira orang ini harus seperti apa, supaya dia bisa kembali ke awal, yaitu ke mendukung tujuan perusahaan. Oke, selanjutnya kita mau tahu nih, kira-kira bagaimana aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Nah, saya contohkan gini ya, misalnya ada perusahaan yang namanya perusahaan X. Di dalam perusahaan X pasti kan ada divisi-divisi nih. Nah, saya contohkan aja divisi pembelian. Misalnya, kan pasti kan di sini, divisi pembelian itu pasti ditentukan budgetnya per periode. Saya ambil seperti ini. Jadi, dalam divisi pembelian ini, dia ditentukan budget. Nah, ternyata divisi ini itu selalu melebihi budget pengeluarannya. Nah, di sini peran dari akuntansi perilaku adalah kita mau tahu kira-kira kenapa sih karyawan di divisi ini itu selalu mengeluarkan biaya lebih dari budget yang sudah ditentukan. Akuntansi perilaku akan menyelidiki kira-kira apa sih penyebabnya, kenapa orang-orang di divisi ini itu selalu menggunakan budgetnya tidak tepat. Dengan akuntansi keperilakuan, maka kita bisa ngecek kira-kira perilaku-perilaku apa yang bisa merugikan perusahaan, ataukah salah motivasi dari mereka, ataukah mereka tidak menganggap perusahaan ini sebagai perusahaan mereka, atau juga ada
dari lingkungan kerjanya yang kurang nyaman sehingga mereka merasa tidak peduli. Itu dengan akuntansi perilaku kita akan mencari kira-kira apa sih yang menjadi masalah dari tadi tidak sesuai anggarannya itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan teori dan akuntansi keperilakuan. Nah, di sini poin yang pertama adalah dari pendekatan normatif ke deskriptif. Nah, kira-kira gimana sih dalamnya? Nah, jadi pada awalnya desain riset akuntansi itu, ya di sini dibahas tentang akuntansi manajemen. Nah, dia itu hanya mempertimbangkan perhitungan harga pokok penjualan. Namun seiring berjalannya waktu atau berkembangnya zaman, maka akuntansi mulai bergerak ke arah penganggaran dan juga transfer pricing atau harga transfer. Itu banyak riset-riset yang dilakukan oleh para tokoh. Di situ yang paling salah satu yang terkenal adalah riset yang berjudul The Impact of Budget on People. Nah, di situ memunculkan riset lain yaitu oleh Argyris. Nah, di situ menguji peranan informasi akuntansi menggunakan Reliance on Accounting Performance Measurement atau RAPM. Ini alat yang digunakan untuk mencari jawaban apakah informasi akuntansi memiliki pengaruh pada karyawannya. Dan juga terdapat riset-riset yang lain yang dilakukan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari pendekatan normatif ke deskriptif atau sifatnya lebih universal kalau misalnya di penelitian ini, dari pendekatan ini. Nah, terus lanjut ke yang kedua, di sini ada dari pendekatan universal ke kontingensi. Kalau yang tadi atau pendekatan universal itu seperti yang pertama. Jadi yang pertama tadi itu adalah pendekatan universal. Jadi sifatnya bisa digunakan untuk semuanya lah, anggapannya seperti itu. Jadi universe. Tapi kalau yang pendekatan kontingensi ini lebih spesifik lihatnya. Maka dari itu di sana ada 5 variabel yang bisa kita lihat, yaitu variabel kontingensi. Yang pertama adanya ketidakpastian atau uncertainty. Nah, contohnya itu seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor lainnya. Itu kan beda-beda ya, setiap company bisa berbeda. Bahkan setiap divisi pun bisa berbeda. Gitu. Terus juga yang berikutnya adalah teknologi dan saling ketergantungan. Seperti proses produksi, terus produksi massal, batch yang kecil atau besar, dan lain-lain. Jadi ini terkait dengan teknologi. Kira-kira perusahaan bisa memproduksi seberapa banyak, dengan memanfaatkan teknologi sebagus apa. Dan saling ketergantungan dengan supplier ataupun dengan customer. Terus yang ketiga ada industri, perusahaan, dan unit variabel. Seperti kendala masuk dalam industri, terus juga rasio konsentrasi dan ukuran perusahaan. Nah, ini juga bisa menjadi variabel. Yang keempat ada strategi kompetitif atau competitive strategy. Nah, ini biasanya seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Jadi kira-kira perusahaan ini ngincar apa sih, masuk ke pasar ini gimana caranya? Dia mau pakai biaya rendah atau produknya yang unik? Dengan strategi perusahaan dalam bersaing ya. Yang kelima, faktor-faktor yang dapat diamati atau observability factor. Nah, observability factor ini contohnya seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi. Jadi kalau desentralisasi kan berarti adanya otonomi. Tapi kalau sentralisasi semuanya terpusat. Dan juga misalnya budaya organisasinya juga itu bisa jadi variabel. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi keperilakuan dan ilmu keperilakuan. Nah, jadi sama-sama keperilakuan tapi beda ya. Kalau yang pertama itu di sisi tengah adanya hubungannya sama akuntansi, kira-kira apa sih? Jadi akuntansi keperilakuan dalam akuntansi. Tapi kalau yang satunya itu benar-benar sendiri, ilmu keperilakuan. Kita akan ngecek perbedaannya. Yang pertama kita lihat dari area keahliannya. Ya, area keahlian kalau misalnya di akuntansi kan pasti ya, dia mengutamakan akuntansi. Tapi kalau di ilmu keperilakuan, dia mengutamakan keutamaan ilmu sosial. Jadi udah pasti beda penjurusannya udah. Yang kedua, kemampuan mendesain dan melaksanakan perencanaan proyek keperilakuan. Kalau di yang akuntansi keperilakuan, dia itu bukan merupakan elemen utama dalam pelatihan. Tapi kalau ilmu keperilakuan, dia menjadi elemen utamanya. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan organisasi, bisnis, secara umum, dan sistem akuntansi secara khusus. Pasti kalau di akuntansi keperilakuan, dia menjadi yang elemen utama. Tapi kalau di ilmu keperilakuan, dia kan membahasnya tentang ilmu sosial. Jadi kan nggak mungkin ya jadi yang utama. Jadi itu pasti bukan elemen utamanya dalam penelitiannya. Ini saling bertukar. Yang poin 1, poin 2, dan poin ketiga.
Kalau yang akuntansi keperilakuan, lanjut ke yang perbedaan berikutnya, orientasinya adalah profesional. Tapi kalau ilmu keperilakuan, dia biasanya sifatnya ilmiah. Yang berikutnya perbedaannya adalah pendekatan masalah. Kalau akuntansi keperilakuan pasti praktik. Dari ilmu keperilakuan pasti teoritis dan praktik. Ya kan? Kenapa? Karena kalau di akuntansi keperilakuan kan kita maunya kira-kira gimana sih implementasinya. Ya kita mau tahunya masalah ini harus diselesaikan dengan cara ini. Jadi lebih ke praktek. Karena kalau teori aja kan percuma ya. Karena untuk menyelesaikan masalah di lapangan butuh prakteknya. Perbedaan yang berikutnya adalah fungsinya. Kalau akuntansi keperilakuan dia fungsinya untuk melayani klien, terus juga menasihati manajemen, sehingga manajemen bisa lebih berkembang. Nah, manajemen berkembang maka klien juga bisa puas. Sedangkan kalau ilmu keperilakuan dia cuma sekedar ilmu lanjutan dan pemecahan masalah. Jadi udah beda fokusnya. Akuntansi ya pasti lebih mengutamakan bisnis lah. Kalau ilmu keperilakuan dia lebih bersifatnya ilmiah seperti itu. Terus juga kalau dilihat ke perbedaan yang terakhir adalah kepentingan dalam ilmu keperilakuan. Kalau akuntansi keperilakuan dia terbatas terhadap akuntansi saja. Kan pasti ya, namanya juga akuntansi keperilakuan. Jadi fokusnya tetap di akuntansi saja. Tapi kalau ilmu keperilakuan, dia itu terbatas terhadap disiplin yang luas dalam ilmu keperilakuan. Jadi cuma terbatas pada ilmu keperilakuan saja. Namanya aja ilmu keperilakuan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh organisasi terhadap perilaku. Kita kembali dulu ke pengertian organisasi. Organisasi adalah berarti adalah kumpulan orang dengan tujuan yang sama. Situ dikatakan bahwa pekerjaan manusia itu dibatasi oleh organisasi, di mana setiap perilakunya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ukuran organisasi. Benar ya? Semakin besar organisasinya berarti kan akan semakin banyak orangnya, maka akan ada kompleksitasnya juga di dalamnya. Dan yang kedua, atau struktur yang ada. Benar, semakin besar organisasi maka kan strukturnya kan semakin kompleks. Nah, ini kan juga berpengaruh pada gimana kita bertindak atau bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita. Bayangkan nih kalau organisasinya kecil kan kita tinggal kontak gampang ya langsung ke atasan. Tapi kalau dia kompleks, kalau dia besar, ini kan ada SOP tertentu yang harus kita lakukan. Di situ dikatakan juga bahwa semakin besar organisasi maka akan semakin banyak pula manusianya. Pasti, dimana semakin banyak manusia akan terjadi hubungan sosial yang lebih banyak. Hubungan sosial di sini bisa berupa informasi nih, misalnya informasi dari satu orang ke orang yang lain. Dalam semakin besar organisasi berarti kan dia akan semakin bisa menimbulkan kerancuan. Contoh nih gampangnya aja, ada mama nih gosip biasanya dari satu orang ke orang lain, informasinya masih mungkin benar, tapi begitu dari orang lain nyampe ke orang lain, nyampe ke orang lainnya lagi, berarti kan dia bisa rancu ya informasinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengaruh organisasi terhadap perilaku. Jadi kalau semakin banyak orang, informasi yang diberikan itu juga semakin rancu kalau misalnya nggak diinformasikan secara langsung kepada semuanya. Jadi pengaruh orang ini sebenarnya, atau pengaruh individu ini perilakunya itu juga dipengaruhi oleh organisasi. Tergantung. Maka dari itu kita harus bijak dalam mengelola informasi. Kita harus mengerti mana informasi yang benar dan mana informasi yang mungkin kurang tepat. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke case. Nah, case yang kami angkat di sini adalah tentang fraud yang terjadi dalam PT Garuda Indonesia. Yaitu fraud laporan keuangan tahun 2018 yang dilaporkan pada tahun 2019. Di sini Garuda Indonesia ini memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi yang awalnya dia itu punya utang ke Garuda Indonesia sendiri. Nah, utang ini PT Garuda dia mengakuinya sebagai pendapatan, padahal seharusnya itu belum diterima pembayarannya dari PT Mahata. Awalnya PT Mahata Aeroteknologi ini atau Mahata itu mengadakan perjanjian kerjasama yang telah diamandemen terakhir dengan amandemen 2 tanggal 26 Desember 2018 tentang penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Mahata akan melakukan dan menanggung seluruh biaya penyediaan, pelaksanaan, dan pemasangan
pengoperasian, perawatan, dan pembongkaran, dan pemeliharaan termasuk dalam hal terdapat kerusakan. Jadi semuanya itu udah diatur. Kemudian ternyata di sini Garuda itu mengakui penghasilan dari perjanjiannya dengan Mahata sebagai suatu penghasilan dari kompensasi atas pemberian hak oleh Garuda ke Mahata. Nah, menurut standar akuntansi keuangan itu, pengakuan dan pengukuran penghasilan yang berasal dari imbalan yang diterima dibayarkan untuk penggunaan aset Garuda oleh Mahata harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK 23. Nah, di sini Garuda ini itu seharusnya tidak boleh atau belum boleh mengakui pendapatan tersebut karena itu masih belum dibayarkan. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Di tahun 2017, PT Garuda Indonesia itu mengalami kerugian. Ya, dari tahun-tahun sebelumnya juga mengalami kerugian. Jadi tahun 2017 ini dia mengalami kerugian sebesar 216,58 juta US dollar. Nah, tapi yang aneh tiba-tiba di tahun 2018 dia mengalami keuntungan sebesar 809.000 US dollar. Nah, hal inilah yang mengundang pertanyaan dari beberapa pihak. Sehingga ini kan berarti adanya aspek perilaku dalam kasus ini, berarti ya perusahaan manusia ini dia atau pihak-pihak tertentu ini dia melakukan manipulasi laporan keuangan. Nah, inilah yang kita akan soroti aspek perilakunya. Selanjutnya akan kita kaitkan dengan fraud diamond. Ya, di sini kita tahu fraud diamond itu ada 4 aspek, yaitu yang pertama adanya insentif, rationalization, capability, dan opportunity. Nah, kalau insentif dulu nih, berarti kenapa sih kira-kira fraud ini bisa dilakukan? Karena itu adanya insentif. Dan insentif di sini maksudnya adalah motivasi. Ya, jadi kan dia awalnya Garuda ini mengalami kerugian di tahun-tahun sebelumnya, apalagi yang di tahun 2017 itu kerugiannya sangat besar. Ya pasti ya, setiap manajemen yang memegang kan pasti ingin berusaha semoga Garuda ini bisa untung. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin supaya Garuda bisa untung. Nah, itu ada motivasinya. Nah, karena waktunya tidak nutut ataupun ada masalah tertentu sehingga dia tetap rugi. Nah, hal ini yang mendorong direksi ini untuk memanipulasi laporan keuangan, atau manajemen ini melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga terlihat cantik. Itu yang pertama, dari sisi insentifnya. Jadi hanya dorongan supaya ingin mempercantik laporan keuangannya. Ya, dengan begitu kan dia mendapatkan respect ya dari masyarakat pasti. Wih, hebat nih, tiba-tiba untung padahal tahun sebelumnya rugi. Nah, kita lihat yang kedua, adanya kesempatan. Kan pasti ya, dia sebagai top manajemen, berarti dia punya kesempatan nih. Wah, aku bisa mengelola nih. Aku bisa mengelola perusahaan ini supaya bisa untung. Ternyata karena waktunya nggak nutut ataupun alasan lainnya, ya udah dia memanfaatkan kesempatannya dia ini sebagai top manajemennya untuk melakukan fraud dengan manipulasi laporan keuangan. Coba bayangkan itu tidak ketahuan, kan pasti namanya dia menjadi sangat bagus. Nah, yang ketiga adanya rationalization. Nah, di sini memanipulasi laporan keuangan sehingga terlihat cantik. Itu kan kalau misalnya benar-benar nggak ketahuan, dampaknya kan pasti akan positif. Ya, kalau misalnya ternyata lolos, berarti kan dampaknya positif, yaitu misalnya menarik investor, terus juga nanti bisa mempengaruhi pandangan BUMN ini di mata masyarakat. Nah, itu makanya dia menganggap ya udahlah nggak apa-apa, aku manipulasi. Kalau misalnya ternyata lolos, berarti kan nanti nama perusahaannya akan bagus. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir adanya kemampuan, kapabilitas. Ya, di sini berarti kan pihak manajemennya atau top manajemennya dia mampu ya untuk mengendalikan. Dia punya kewenangan. Ya udah, mumpung aku jadi top manajemennya, aku lakukan nih fraudnya, aku lakukan nih manipulasi laporan keuangannya. Itu adalah analisis fraud diamond dari kasus ini dari pihak manajemen. Nah, seharusnya laporan keuangan Garuda Indonesia ini kan harusnya dia bisa menjadi informasi yang menyatakan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, terkait dengan teori ilmu akuntansi sendiri,
informasi yang ada harus dapat bermanfaat bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, berarti kan dia sudah tidak relevan ya, berarti kan dia tidak menampilkan data sebenarnya dari kondisi perusahaan itu seperti apa. Nah, di sini juga banyaknya pihak yang terkait merupakan bentuk dari perilaku manusia yang sebenarnya menghasilkan informasi yang tidak relevan. Jadi pihak-pihak yang terkait ini, jadi perilaku manusia ini, dia menghasilkan informasi yang salah. Ini kan salah satu bentuk dari perilaku manusia yang menyimpang, yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor dari sini akan kita bahas. Faktor penyebab penyimpangannya. Yang pertama adanya faktor psikologi. Ya, faktor psikologi di sini manajemen ingin menunjukkan nih, saya mampu, saya bisa. Dari yang awalnya rugi, saya bisa menunjukkan ke masyarakat kalau misalnya perusahaan ini sebenarnya bisa untung. Itu. Faktor yang kedua, ya faktor sosiologi. Bayangkan ya kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya rugi, pasti kan masyarakat berpikir, pasti tahun ini dia rugi lagi perusahaan. Nah, karena tekanan ini, maka pihak manajemen ini berusaha untuk cobalah maksakan, kira-kira bisa bagus nggak nih, dipaksakan. Ternyata kenyataannya tidak bisa. Nah, karena nggak bisa, dia melakukan manipulasi sehingga tetap terlihat bagus. Dan yang keempat, faktor penyebab penyimpangannya, yang keempat adalah faktor politik. Bayangkan kalau misalnya ternyata bisa lolos, pasti kan nama perusahaan, namanya pihak manajemennya akan bagus, sehingga kalau pihak namanya bagus, mungkin next ketika dia ada kepentingan politik yang lain, dia bisa lebih dimudahkan. Nah, itu adalah 3 faktor penyebab penyimpangan berdasarkan kasus PT Garuda Indonesia. Terakhir, kita akan membahas salah satu jurnal terkait akuntansi keperilakuan yang berjudul Memahami Perilaku Stakeholders Indonesia dalam Adopsi IFRS, Tinjauan Aspek Kepentingan Bahasa dan Budaya, yang dituliskan oleh 2 orang dosen kita, Pak Sujoko Efrin dan Ibu Felicia Arni Rudiawarni. Nah, kami rasa jurnal ini akan membantu kita untuk lebih memahami apa sih sebenarnya akuntansi keperilakuan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa sebenarnya akuntansi keperilakuan itu nggak terbatas pada satu sisi aja, misalkan pembuat laporan keuangan atau penggunanya saja, tetapi sebenarnya itu mencakup semua stakeholder yang ada. Nah, langsung masuk aja yang pertama ke pendahuluannya. Memasuki era globalisasi, dunia bisnis itu memerlukan suatu bahasa yang sama, yang mana diwujudkan dalam International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, Indonesia sendiri melakukan konvergensi standarnya PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terhadap IFRS tersebut, sehingga selaras. Nah, isu penyelarasan atau penerjemahan IFRS ini ke masing-masing negara itu menjadi isu yang kompleks karena keunikan masing-masing negara tersebut, di mana setiapnya memiliki institusi hukum, budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan ini berujung pada cara berpikir, sistem pemaknaan, dan konsep sehari-hari dalam interaksi antar pihak yang berbeda. Ini juga diperparah oleh kesenjangan kultural dalam komunikasi. Albu et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa implementasi IFRS tidak terlepas dari kepentingan pencarian legitimasi dari stakeholder setempat dalam lingkungan institusionalnya, sehingga berimplikasi pada cara mereka dalam merespon tuntutan implementasi tersebut. Ditambahkan oleh Deviarty et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman dari akuntan Indonesia itu sebagai kendala utama dalam implementasi IFRS Indonesia. Nah, berangkat dari pemahaman tersebut, pertanyaan penelitian diajukan adalah, apa sajakah problematika yang muncul dalam implementasi IFRS di Indonesia, dan bagaimanakah respon para stakeholder selama ini? Selanjutnya kita akan masuk ke penelitian terdahulu. Kita mau lihat penelitian-penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Yang pertama itu terkait tantangan dalam implementasi IFRS. IFRS itu seperti kita ketahui adalah standar berbasis prinsip gitu ya, ketimbang US GAAP yang merupakan standar berbasis aturan, di mana semuanya itu diatur secara rinci. Sementara kalau IFRS itu kan cuma mengatur poin pokok-pokok pentingnya saja. Nah, dengan
Demikian, IFRS itu sebenarnya membutuhkan professional judgment dari akuntan. Nah, professional judgment sendiri itu dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal berdasarkan fakta-fakta yang relevan dan keadaan yang ada pada saat pengambilan kesimpulan tersebut dilakukan. Nah, namun berbagai riset tentang professional judgment itu sendiri ternyata menyatakan bahwa professional judgment itu sebenarnya problematis. Dalam artian karena ada faktor-faktor institusional di sebuah negara itu yang menghindarkan seorang akuntan untuk bisa mencapai professional judgment yang optimal seperti itu. Nah, antara lain faktor-faktor tersebut adalah budaya, regulasi profesi akuntan, sistem hukum dan penegakannya, sistem keuangan, dan sistem pajak. Nah, kalau spirit awal IFRS itu adalah untuk keseragaman, penyamaan bahasa bisnis untuk menghilangkan communication block gitu ya, sehingga semua orang itu bisa memahami laporan keuangan, semuanya bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, ternyata penyeragaman yang ditawarkan IFRS itu tidak serta-merta menghapuskan masalah-masalah tersebut dan tidak serta-merta meningkatkan komparabilitas laporan keuangan perusahaan. Nah, selain itu, penerjemahan standar IFRS ke bahasa lokal masing-masing negara itu juga menjadi hambatan. Salah satu contohnya itu adalah penerjemahan IFRS atau IAS ke bahasa Arab, di mana untuk standar di Arab sana terdapat berbagai macam penyimpangan dan pengungkapan. Nah, ini diungkapkan oleh Abdul Salam dan Whitman tahun 2003. Nah, selain itu, bahkan bahasa yang sama dengan budaya yang berbeda ternyata juga akan menyebabkan interpretasi akuntansi yang berbeda. Nah, itu yang akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian selanjutnya yang akan kita lihat adalah tentang budaya dan bahasa, tentang high context dan low context. Hall tahun 1990 menyatakan bahwa bahasa yang berkembang dalam sebuah masyarakat memungkinkan penyimpanan dan penyebaran pengetahuan. Namun, bahasa tidak mampu menyampaikan hal-hal implisit atau silent language yang terdiri dari berbagai konsep, praktik, dan solusi yang berevolusi secara terus-menerus dan berakar dari pengalaman bersama sehari-hari dari anggota sebuah komunitas. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat, ada high context dan low context. Kalau high context itu berarti pengirim pesan tidak mengungkapkan seluruh maksudnya dalam isi pesan formal atau tertulis yang disampaikan. Nah, contohnya misalkan kita berinteraksi dengan keluarga gitu ya, atau dengan teman yang sudah lama kenal gitu. Tanpa perlu banyak penjelasan, seringkali kita bisa menangkap maksudnya entah dari raut wajah, dari intonasi dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau masyarakat yang low context itu berkomunikasi secara terbuka, eksplisit, dan langsung melalui pesan tersebut sehingga makna dapat dipahami secara utuh. Jadi lebih straightforward gitu. Nah, seperti diketahui banyak negara Asia Tenggara itu sebenarnya menganut budaya high context. Nah, terakhir, salah satu teori sosiologi yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah institutional theory oleh DiMaggio dan Powell tahun 1983 yang menyatakan bahwa aktor, tindakan sosial, dan bentuk organisasi bertransformasi mengikuti perkembangan lingkungan institusionalnya. Sementara institusi adalah tatanan sosial yang memiliki elemen-elemen kognitif, normatif, regulatif, dan membentuk aturan mainnya sendiri. Institusi dapat membentuk perkembangan organisasi melalui aktor-aktor organisasional, melalui sosialisasi, pembentukan identitas, dan sanksi. Nah, selain itu, Oliver tahun 1991 menyatakan ada 5 tipe respon organisasional terhadap proses institusional, yaitu patuh, kompromi, penghindaran, perlawanan, dan manipulasi. Nah, kalau patuh, itu berarti kita menerima gitu ya, aturan main yang sudah ada, kita jalankan mentah-mentah gitu ya. Nah, kedua, kalau kompromi itu berarti ada proses negosiasi gitu untuk memodifikasi aturan main yang sudah ada agar sesuai dengan preferensi kita gitu anggapannya. Nah, yang ketiga itu adalah penghindaran.
Penghindaran adalah bentuk resistensi organisasional yang melibatkan taktik-taktik mencari celah untuk keluar dari aturan main yang sudah ditetapkan. Keempat, perlawanan itu adalah respons menentang tekanan institusional melalui kegiatan aktif dan terbuka dalam melawan konstituen eksternalnya. Dan terakhir, resistensi itu yang paling aktif adalah manipulasi, di mana organisasi melakukan kooptasi konstituen institusionalnya, membentuk berbagai nilai dan kriteria, dan atau mengendalikan tekanan institusional tersebut. Selanjutnya kita mau lihat metode penelitian yang dilakukan. Studi ini dilakukan mulai dari September 2012 hingga Mei 2014 dan menggunakan metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan pada 26 partisipan selama 38 jam, di mana partisipan itu meliputi regulator, auditor, akuntan perusahaan atau disebut preparer, akademisi, dan pengguna laporan keuangan. Nah, selanjutnya observasi itu dilakukan atas kuliah dengan materi PSAK yang sudah dikonvergensi dengan IFRS, dilakukan selama 6 jam, dan terakhir dokumen yang dianalisa itu meliputi PSAK, exposure draft PSAK, dan masukan dari stakeholders, dan berbagai produk hukum IAI terkait implementasi IFRS. Nah, data ini dikumpulkan lalu dilakukan triangulasi, dan kontradiksi akan dicari penjelasannya. Selanjutnya, baru dari temuan-temuan tersebut akan direkonstruksi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Albu et al. Tahun 2014 mengidentifikasi ada 5 stakeholder utama. Yang pertama itu regulator, terus yang kedua auditor eksternal, ketiga preparer, keempat perguruan tinggi, dan terakhir itu pengguna laporan keuangan. Nah, di bagian ini kita akan membahas kendala yang dihadapi dan respon masing-masing stakeholder. Kita mulai dari yang pertama, regulator. Kepentingan utama regulator itu adalah untuk melindungi akuntan Indonesia dalam menghadapi globalisasi profesi akuntansi, di mana pada akhir tahun 2015, Indonesia dan negara ASEAN lainnya akan memasuki ASEAN Economic Community atau AEC, atau kita kenal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Merujuk pada kekuatan peta ASEAN, akuntan publik Indonesia itu sebenarnya kalah dalam segi jumlah dan kompetensi, sehingga dikhawatirkan perusahaan-perusahaan akan memilih akuntan publik asing yang lebih menguasai bahasa dan standar akuntansi internasional, berdasarkan IAPI tahun 2013. Mekanisme penerjemahan IFRS dalam bentuk PSAK memiliki tujuan yang lebih luas dari sekedar menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan ini memungkinkan proses implementasi yang lebih bertahap agar dapat menambah waktu yang disebut dengan strategi buying time yang dibutuhkan oleh akuntan Indonesia untuk menyiapkan dirinya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu melakukan proses adopsi IFRS secara bertahap atau gradual, dimulai dari tahun 2008 hingga 2011 yang disebut dengan tahap adopsi, lalu persiapan pada tahun 2011, dan implementasinya baru pada tahun 2012. Nah, ini menunjukkan strategi respon regulator, yaitu kompromi. Ketimbang menerima langsung IFRS mentah-mentah dan langsung mengaplikasikannya ke perusahaan Indonesia berupa dalam produk PSAK gitu ya. Tapi IFRS justru bernegosiasi dengan IASB sehingga dapat diterapkannya secara gradual, gitu, secara bertahap. Nah, selain itu, regulator menghadapi keterbatasan sumber daya dan berharap dukungan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara lebih efektif. Nah, selain itu, keterbatasan sumber daya manusia itu juga diharapkan dapat diperangi melalui akademisi, preparer, dan perusahaan, atau dengan kata lain ya stakeholder yang lain. Berikutnya kita lihat dari sudut pandang auditor. Seperti kita ketahui, auditor itu adalah salah satu garda terdepan gitu ya untuk memastikan implementasi IFRS atau PSAK gitu ya. Nah, oleh karenanya auditor ini diharapkan mempunyai sikap independen
Nah, namun dalam temuan riset KPMG tahun 2010 menyatakan bahwa auditor adalah sumber utama konsultasi standar yang baru atau kompleks, terutama pada perusahaan kecil dan menengah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini berkontradiksi gitu ya, antara harapan sebagai pihak yang independen, tapi di satu pihak juga membantu penerapan akuntansi di perusahaan. Nah, dikhawatirkan dengan area konsultasi dari preparer atau klien kepada auditor, itu akan impair independensi dari auditor itu sendiri. Nah, hasil dari analisis dokumen standar profesional akuntan publik atau SPAP ditemukan bahwa prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa secara umum, sikap auditor dalam penerapan standar akuntansi berbasis IFRS itu cenderung kompromistis terhadap konstituen eksternalnya. Nah, kita lihat konstituen eksternal yang pertama itu adalah regulator, di mana antara auditor dan regulator itu mempunyai hubungan saling membutuhkan. Regulator menyatakan bahwa auditor itu sebenarnya salah satu pihak yang paling dapat diandalkan dalam penerapan IFRS. Di pihak yang lain, auditor membutuhkan regulator untuk mendapatkan izin praktek dari pekerjaannya gitu ya. Tanpa izin dari regulator, maka auditor tidak dapat menerbitkan opini. Nah, yang kedua, konstituen eksternalnya adalah klien gitu atau preparer. Di penelitian ini disebutnya preparer. Di mana preparer itu meminta konsultasi kepada auditor terkait penerapan akuntansi yang mana dapat impair independensi dari auditor. Nah, di lain pihak sebenarnya auditor juga mempunyai hubungan saling membutuhkan gitu ya dengan klien kita. Di satu sisi, auditor mau memberikan service yang paling maksimal agar sumber pendapatannya tidak hilang gitu ya. Di sisi yang lain, auditor tetap harus menjaga independensinya. Selanjutnya kita lihat dari sudut pandang preparer atau akuntan perusahaan yang mempersiapkan laporan keuangan. Seperti kita ketahui bahwa kualitas laporan keuangan itu juga salah satunya bergantung pada kualitas dari preparer itu sendiri. Namun, preparer sebenarnya mengalami 3 kendala utama dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas. Yang pertama adalah pragmatisme dan loyalitas kepada pimpinan perusahaan. Pragmatisme itu diartikan sebagai mengikuti kebiasaan, gitu ya, mengikuti budaya-budaya yang sudah ada tanpa mempertanyakan, gitu, tanpa bersikap kritis. Selain itu juga loyalitas kepada pimpinan perusahaan itu karena seringkali pimpinan perusahaan itu atau manajemen perusahaan mempunyai maksud tersendiri gitu ya, motif tersendiri, entah itu untuk income smoothing, entah itu untuk hal-hal yang lain gitu ya, untuk meningkatkan profitabilitas dan lain sebagainya. Nah, untuk menunjukkan loyalitasnya dan sikap kooperatif, preparer itu cenderung untuk mematuhi saja tanpa menentang gitu ya. Nah, itu yang pertama, kendala yang pertama oleh preparer. Meskipun dia kadang tahu bahwa penerapan atau treatment accounting-nya itu kurang tepat, tapi tidak berani melawan gitu ya, cuman patuh dan mengikuti instruksi. Kendala yang kedua itu adalah budaya. Seperti yang sudah sempat disebutkan tadi bahwa budaya di lingkungan Asia Tenggara cenderung high context. Nah, dibuktikan dengan salah satu wawancara dengan preparer yang menyatakan bahwa budaya di perusahaan cenderung high context juga, yang mana membutuhkan komunikasi lisan ketimbang tulisan. Nah, itu kan sebenarnya juga salah satu budaya Indonesia gitu ya. Kita lebih suka dijelaskan daripada membaca. Nah, seringkali menjadi tantangan juga untuk bisa menyampaikan informasi-informasi penting secara lisan kepada orang-orang atau preparer yang level pendidikannya tidak setinggi yang lain gitu ya, butuh
cara kreatif untuk dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah bahasa. Disebutkan bahwa bahasa Indonesia terjemahan IFRS dalam PSAK seringkali dinilai susah untuk dimengerti, sehingga respon preparer seringkali adalah patuh dan hanya mengikuti instruksi atasan karena tidak dapat memahami. Gitu. Jadi secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa respon preparer dalam penerapan IFRS ini cenderung patuh dan hanya mengikuti saja. Seperti kita ketahui, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas akuntan Indonesia adalah melalui salah satu stakeholder-nya, yaitu institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Nah, tantangan yang dihadapi pengajar akuntansi adalah yang pertama itu kesiapan kompetensi dosen. Seperti kita ketahui, beberapa dosen seringkali tidak mau mengupdate dirinya, gitu ya. Hanya bergantung pada pemahaman-pemahaman yang bisa jadi sudah outdated, gitu, sudah nggak berlaku lagi dan tidak relevan. Nah, yang kedua adalah bahasa dan literatur pengajaran, di mana seperti kita ketahui, karena PSAK ini adalah produk konvergensi dari IFRS, terjadi perdebatan gitu, apakah pembelajaran ini perlu dilakukan dalam bahasa Inggris untuk mengikuti bahasa aslinya IFRS atau dengan bahasa Indonesia saja, yang mana sebenarnya digunakan PSAK. Nah, salah satu solusinya adalah untuk menggunakan keduanya gitu sebenarnya, untuk saling melengkapi, karena sebenarnya penerjemahan dari IFRS dalam PSAK seringkali dinilai kurang bisa merefleksikan gitu apa yang dimaksud dan justru lebih susah untuk dipahami. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membentuk cara berpikir mahasiswa. Seringkali mahasiswa berpikir bahwa dosen adalah sumber kebenaran, sehingga menerima mentah-mentah gitu informasi yang diberikan oleh dosen tanpa memproses lebih. Nah, sementara seperti kita ketahui, salah satu aspek penting dalam IFRS yang merupakan principle based adalah penggunaan professional judgment. Nah, kalau misalkan sikap mahasiswanya itu hanya menerima mentah-mentah tanpa mengkritisi gitu ya, nah maka sikap professional judgment itu dikhawatirkan tidak dapat terbentuk selama proses pembelajaran. Nah, oleh karenanya perlu dititik beratkan proses tersebut gitu ya, supaya bisa membentuk akuntan-akuntan yang mempunyai professional judgment. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa professional judgment baru bisa terbentuk dengan kuat jika ada keberanian dari mahasiswa untuk berdebat tentang makna sebuah prinsip akuntansi gitu, dan bukan cuma menerima mentah-mentah. Karena sebenarnya mahasiswa dinilai seringkali takut membuat kesalahan gitu ya, jadi daripada buat salah, mending ya udah diem aja diterima. Nah, selain itu dari hasil observasi pembelajaran akuntansi di kelas, ditemukan bahwa keterbatasan waktu juga menjadi salah satu hambatan. Selain itu ada disparitas mutu antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lain, yang mana disparitas tersebut relatif besar, sehingga menyebabkan tidak meratanya kualitas lulusan akuntan. Nah, ini juga mengakibatkan perusahaan-perusahaan itu kadang berebut gitu lulusan dari perguruan tinggi tertentu dan cenderung nggak mau menerima dari perguruan tinggi yang lain. Terakhir, dari sisi pengguna laporan keuangan, IFRS dianggap penting karena merupakan ketentuan regulator, sehingga analis menggunakannya sebagai bentuk legitimasi, namun bukan pada substansinya yang dianggap lebih superior dari GAAP. Nah, pragmatisme amat menonjol di sini. Dapat disimpulkan bahwa para pengguna menganggap IFRS penting karena memiliki daya komparasi antar negara dan merupakan ketentuan normatif dari regulator. Mereka tidak atau belum melihat ini sebagai sebuah upaya perbaikan kualitas laporan keuangan yang signifikan dibandingkan standar terdahulu. Bahkan informasi di laporan keuangan itu sendiri seringkali dianggap tidak sepenting informasi lain yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan. Berkaca dari temuan dan pembahasan yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan ada 7 proposisi dari peneliti sebagai berikut.
Yang pertama, budaya high context dalam sebuah masyarakat mengondisikan tantangan dalam mengimplementasikan IFRS. Kedua, perkembangan bahasa sebuah masyarakat dalam mengadopsi konsep tingkat tinggi, memfasilitasi penerjemahan, pemahaman, dan implementasi IFRS oleh masyarakat tersebut. Ketiga, kesiapan dari perguruan tinggi dalam pembelajaran akuntansi berbasis IFRS mengondisikan kecepatan transisi yang diperlukan untuk implementasi IFRS. Keempat, dukungan pemerintah terhadap regulator mengondisikan kecepatan dan efektivitas proses implementasi IFRS yang terjadi. Kelima, sumber daya yang dimiliki regulator mengondisikan independensi regulator dalam menjalankan misinya. Keenam, efektivitas negosiasi di antara para stakeholders mengondisikan sinergi di antara semua pihak, dan dengan demikian dapat berimplikasi pada kecepatan proses transisi. Dan terakhir, tingkat pragmatisme pengguna laporan keuangan mengondisikan respons mereka terhadap perubahan prinsip dan standar pelaporan keuangan yang diminta oleh regulator. Sekian pembahasan tentang pengantar ilmu akuntansi keperilakuan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat.